Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan haji tamattu. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Rahmadani dengan NIM 12140700086. Dan mari kita masuk ke apa itu haji tamattu. Haji tamattu itu dilakukan dengan menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian ibadah haji. Jadi, haji tamattu itu didahului dengan ibadah umroh, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Dan di sini ada syarat-syarat haji tamattu. Syarat-syarat haji tamattu di sini ada 5. Yang pertama Islam, kedua berakal, yang ketiga dewasa, yang keempat mampu, dan yang kelima merdeka. Islam di sini, kita sebagai orang Islam atau umat Islam berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Jelas pula bahwa orang yang non-muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika di antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah. Yang kedua ada berakal. Artinya, setiap orang muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ada dewasa atau balik. Jadi, anak kecil yang belum balik yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, kewajibannya ibadah haji tersebut nggak gugur. Tetapi ia berkewajiban untuk menunaikannya lagi saat ia telah memasuki akal balik nanti. Yang keempat ada mampu. Mampu di sini meliputi seperti ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanannya juga. Yang kelima terakhir ada merdeka. Merdeka di sini seperti budak itu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji karena ia bertugas untuk melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Jadi sebelumnya di samping itu juga eh, seorang budak juga tidak mampu dari segi biaya atau waktu dan lain-lainnya. Jadi ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Slide selanjutnya ada niat haji. Niat haji dan talbiyah. Niat hajinya nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Dan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, berikut adalah niat haji dan talbiyahnya. Mari kita bahas tata cara haji tamattu. Yang pertama ada ihram. Ihram di sini untuk ibadah umroh yang dimulai dari mikot. Yang kedua ada sa'i, yang ketiga ada tahalul, keempat ihram haji. Jadi di sini ihram dilakukan yang pertama adalah umroh dan yang kedua adalah ihram haji. Terus dilanjutkan oleh wukuf di Arafah. Yang keenam ada mabit di Muzdalifah. Yang ketujuh melempar jumroh Aqobah. Yang ke-8 ada tahalul awal. Yang ke-9 adalah mabit di Mina saat hari tasyrik. Yang ke-10 adalah melempar jumroh. Jumroh di sini ada ula, ustoh, Aqobah di hari tasyrik. Yang ke-11 ada tawaf ifadah. Yang ke-12 ada sa'i. Yang ke-13 ada tahalul tsani. Yang ke-14 ada tawaf wada. Baik, kita memasuki dengan sunnah ihram. Jadi di sini ada sunnah dan larangannya. Kita sebagai umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji, sunnahnya itu sebelum ihram memakai wangi-wangian, bercukur, memotong kuku, atau memakai baju warna putih. Ini dianjurkan untuk perempuan dan juga laki-laki. Kenapa dibilang sunnah ihram? Karena setelah kita melakukan ihram atau di saat kita melakukan ihram, kita dilarang itu semua seperti memakai wangian, bercukur, memakai baju warna putih, dan memotong kuku itu dilarang saat kita sedang ihram atau melakukan ihram. Baik, untuk slide selanjutnya, pakaian saat berihram. Di sini ada pakaian berihram, bisa kita lihat untuk laki-laki itu memakai kain yang tidak ada jahitannya, seperti itu. Dan untuk perempuan menutup semua aurat kecuali telapak tangan dan wajah.
Untuk ihram untuk perempuan dianjurkan untuk memakai handshok, kaki atau tangan juga. Baik, kita masuk ke dam nusuk dan dam isah. Dam di sini, hal yang tidak boleh dilupakan saat melaksanakan haji tamattu adalah membayar dam atau bisa dibilang denda. Dam sendiri terbagi menjadi dua, ada dam nusuk dan ada juga dam isah. Dam nusuk adalah dam yang dikenakan pada jamaah yang melakukan haji tamattu dan haji qiron, di mana pelaksanaannya bukan dikarenakan kesalahan. Yang kedua ada dam isah. Dam isah adalah dam yang dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan saat pelaksanaan ibadah haji. Orang yang membayarkan dam isah ini biasanya adalah karena tidak melakukan bagian dari wajib haji sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada tempat-tempat saat kita melaksanakan ibadah haji atau kunjungan saat kita pergi haji. Nah, di situ yang pertama ada Madinah, ada Masjid Nabawi, dan ada Raudah, ada makam Nabi Muhammad SAW, dan yang selanjutnya ada Masjid Kuba atau Makkah. Terus ada Jabal Uhud, ada juga makam Nabi Muhammad SAW, ada Masjidil Haram, ada Gua Hiro, ada di Jabal Nur, ada juga Jabal Rahmah, atau yang terakhir Masjid Hudaibiyah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tata bicara dan apapun yang kalian lihat. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.